Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, masyaallah, la yasukul khairu illallah. Bismillah, masyaallah, la yusrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh NU. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam istiqomah ibadah, dikabulkan semua hajat, cita-cita dan impian serta niat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Tentang Ahlussunnah wal Jamaah kemarin sudah dijelaskan sejarah mazhab Abu Hasan Asy'ari secara singkat, secara padat seperti itu. Sekarang kita lanjut ke mazhab Al-Maturidi. Kita tahu Imam besar Ahlussunnah wal Jamaah itu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kita ketahui. Kemarin sudah direview tokoh-tokoh mazhab Asy'ari siapa aja. Misalnya Abu Bakar al-Bakilani, kemudian Abu al-Ma'alli atau Imam Harumain, kemudian ada Al-Ghazali, ada Asy-Syaikh Rostani, kemudian ada Fakhruddin Ar-Razi, kemudian ada As-Sanusi. Kemudian lanjut kepada sejarah Al-Maturidi. Sejarah Al-Maturidi atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Langsung saja, Maturidi dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand atau bernama Maturid di wilayah Transoksiana di Asia Tengah. Dia lahir di Samarkand. Ada kalau di kitab-kitab itu dikenal dengan Samarkandi katanya. Ada Samarkandiu, ada di situ. Daerah yang sekarang disebut Uzbekistan katanya. Dulu Samarkand, sekarang daerah itu bernama Uzbekistan. Ada Tunisia, ada Uzbekistan, masih daerah Asia seperti itu. Semoga kita dimudahkan untuk berziarah ke makam-makamnya para wali, para aulia, para sholihin salafun soleh yang ada di dunia maupun di Nusantara ini, untuk ta'faulan atau tabarrukan, mencari berkah. Sekali lagi, bukan untuk menyembah kubur mereka, bukan, kita mencari berkah seperti itu.
apa tahun kelahirannya tidak diketahui pasti ya. Ini tidak diketahui pasti katanya. Diperkirakan sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Jadi Al-Maturidi ini dilahirkan pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Seperti itu wakila diceritakan. Diperkirakan menurut Muhammad Ayyub Ali, ini menurut Muhammad Ayyub Ali Maturidi lahir pada 238 Hijriah katanya. Gitu ya. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi yang bernama Nasir bin Yahya Al-Balkhi wafat pada 268 Hijriah. Seperti itu. Lanjut, Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah pada 232 sampai 274 Hijriah. Gitu. Kalau tahun Masehinya 847 sampai 861 Masehi, itu Masehinya. Pendidikan Al-Maturidi ini lebih dikonsentrasikan atau spesifikkan kepada kepada menekuni bidang teologi, sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bidang teologi ketuhanan, ketauhidan, mengesahkan Allah, mengetahui sifat Allah, Rasul, dan seterusnya. Dikonsentrasikan, dikhususkan banyak beliau menekuni teologi ketuhanan seperti itu daripada fikih seperti itu. Ya pasti kalau para ulama pasti bergelut pada fikih, itu luar biasa kealimannya. Tapi yang dikonsentrasikan di sini, yang dimumpunikan itu dalam bidang teologinya seperti itu ya. Pemikirannya banyak dituangkan dalam karya tulis. Pemikiran siapa? Pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi ini. Di antaranya kitab At-Tauhid, kemudian Ta'wil Al-Quran, dan Al-Jadal seperti itu. Al-Maturidiyah merupakan salah satu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tampil dengan Al-Asy'ariyah ya. Tentu sangat berkesinambungan ya, ma'al, bersama ya. Al-Maturidi bersama Abu Hasan Al-Asy'ari, ma'al Abu Hasan Al-Asy'ari di sini. Maturidiyah dan Asy'ari dilahirkan dalam kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Jadi sama mereka. Satu pemikiran, satu tekad, satu tujuan, kemudian dengan hati yang sama gitu. Kalau bahasanya sekarang itu satu, sama, dan terhubung seperti itu ya. Kalau kita sering melakukan sholat tahajud, ketika kita sering melakukan sholat duha, ketika kita sering melakukan kebaikan atau mengaji Quran, hataman, suatu kebaikan, maka lambat laun kumpulan kita akan sama dengan orang-orang seperti itu. Yang satu tujuannya untuk menghatamkan Al-Quran, yang satu tujuannya untuk bersolawat, yang satu tujuannya untuk syiar, untuk menegakkan agama Allah, lillahi kalimatillah, dan lain-lain. Sama, pasti akan satu, sama, dan terhubung. Saya ngambil bahasanya dari Ustadz Nasrullah di Magnet Rezeki. Satu, sama, dan terhubung seperti itu dalam kebaikan di sini. Kemudian keduanya ini datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstremitas dan kaum rasionalis. Nah, keduanya datang untuk tujuan sama, untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan umat tentunya dari dari ekstremisnya kaum rasionalis. Contohnya yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah. Jadi ini sangat ekstrim. Yang mempelopori siapa? Kaum Mu'tazilah di sini. Maupun ekstremitas kaum tekstualitas yang dipelopori kaum Hanabilah. Ada yang tekstual, ada yang rasional, terlalu terpaku pada teks, seperti Allah ada duduk di atas kursi katanya. Allah mempunyai kursi, masih kursius samawati wal ard. Allah itu duduk di kursi sama seperti duduknya manusia di kursi katanya.
Oh, kalau seperti itu Allah punya punya kaki dan lain sebagainya, anggota tubuh. Tidak. Itu tekstual salah, itu harus ditakwil ayatnya gitu. Maksudnya itu adalah kekuasaan yang menguasai. Itu termasuk ayat-ayat yang mutasyabih yang masih harus diterjemahkan gitu ya, ditakwil. Bukan ayat-ayat Muhammad tidak boleh sembarangan diterjemahkan Allah duduk di kursi, karena Allah mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Tidak sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah duduk, kita duduk, Allah tidak duduk. Maksudnya apa kekuasaannya gitu ya. Itu akan dibahas yang pertemuan akan datang atau lainnya, karena butuh logika atau butuh dalil, butuh referensi literatur yang sangat dalam sekali tempatnya seperti itu. Seperti halnya Al-Asy'ari, Maturidi berusaha mengambil jalan tengah untuk menghadapi kedua sistem pemikiran antara rasional dan Mu'tazilah, sama seperti Asy'ari. Tujuannya satu, sama dan terhubung tadi, yang sangat liberal dalam pemikiran tradisional ortodok yang disokong sebagian Hanabilah. Nah, Al-Maturidi ini mempunyai latar belakang pendidikan yang dipengaruhi sistem pemikiran Hanafi, dikarenakan guru-gurunya adalah murid Abu Hanifah yang bercorak rasional. Jadi latar belakangnya Al-Maturidi ini, guru-gurunya itu banyak dari kaum Hanafi atau Hanafiyah ya. Dibandingkan dengan siapa? Dengan Al-Asy'ari. Dalam pemikiran teologi, Al-Maturidi memberikan porsi lebih besar pada akal. Jadi Maturidi ini memberikan porsi yang sangat besar terhadap akal. Kalau Abu Mansur diberi gelar penisbatan Al-Maturidi dan Al-Samarkandi, merujuk pada tempat kelahiran dan hidupnya, seperti itu. Ya, Imam Abu Mansur ini diberi gelar penisbatan kepada tempat kelahirannya, As-Samarkandi ya. Jadi sering disebut lakop Al-Maturidi As-Samarkandi, seperti itu. Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarkandi, seperti itu ya, merujuk pada tempat kelahiran hidupnya. Namun Muhammad Ayyub Ali dalam Aqidah Al-Islam wa Al-Imam Al-Maturidi menambahkan, ia juga bergelar nama Al-Ansori katanya, seperti itu. Pendapat ini berdasarkan keterangan dalam Hamisi yang ada pada manuskrip Makhtutah nih, kitab At-Tauhid karya Al-Maturidi. Apa? Teks keterangan itu sebagaimana dikutip Muhammad Ayyub Ali sebagai berikut. Sebentar. Apa teksnya? Anal Imam Abi Mansuri, Anal Imam Aba Mansurin fima balaghani kana min auladi Abi Ayyuba Khadidi ibn Zaid ibn Kulaybil Ansari. Apa katanya? Lanjut. Wa huwa alladhi nazala alaihi Rasulullah hina hajara ila al-Madinati wa qama indahu sab'ata asyrata syahran. Apa artinya? Sungguh Imam Abu Mansur radhiyallahu an, menurut riwayat yang sampai kepadaku, termasuk keturunan Abu Ayyub bin Khalid bin Zaid bin Kulayb radhiyallahu an. Ia adalah orang yang disinggahi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dan tinggal bersamanya selama 17 bulan. Karena keahliannya dalam bidang teologi, ia dijuluki sebagai Imam Al-Mutakallimin dan Imam Al-Huda. Siapa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi, karena keahliannya di bidang teologi seperti itu. Nah, menurut sumber kuat, Al-Maturidi wafat pada tahun
333 Hijriah. Ini kesepakatan mayoritas ulama gitu. Beliau hidup pada masa di mana perdebatan dan perselisihan antara pengikut paham Mu'tazilah dengan Al-Asy'ariyah. Nah, jadi pada saat itu ada perdebatan, ada perselisihan antara kaum Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Beliau hidup pada masa itu sama satu tujuan tadi dengan Al-Asy'ari, membantu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari untuk menyelamatkan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Bahkan antara para pengikut paham Mu'tazilah sendiri semakin memuncak. Mazhab Maturidiyah ini sebenarnya bersumber daripada mazhab Hanafiyah. Jadi sudah dijelaskan tadi di awal, mazhabnya itu bersumber daripada mazhab Hanafiyah atau Imam Hanafi. Siapa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam beberapa kitabnya, Al-Maturidi sering mengutip pendapat Imam Abu Hanifah karena gurunya seperti itu ya. Kalau berguru kepada seseorang pasti dia mengutip pendapat gurunya sesering mungkin. Akan sudah menjadi darah daging begitu. Tidak akan jauh dari apa yang didawuhkan oleh gurunya, dia akan ikuti seperti itu. Dia akan dawuhkan juga, dia akan sampaikan juga, dia akan laksanakan juga seperti itu. Termasuk pada suratnya kepada Utsman Al-Batti dan wasiat kepada muridnya Yusuf bin Khalid As-Samati. Mazhab yang dirintis Al-Maturidi merupakan penggabungan antara akal dengan syariat. Akal untuk memahami Islam dengan tetap berpegang teguh dan prinsip Al-Quran, pada prinsip Al-Quran. Ini penggabungan antara akal dengan syariat seperti itu. Karena akal harus berbarengan dengan syariat seperti itu, biar tidak ada bisa dibantah oleh kaum-kaum yang ortodok atau sok-sok filsafat seperti itu. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? So banyak bertanya, padahal apa yang ditanyakan itu nggak penting seperti itu. Banyak seperti itu. Akal untuk memahami Islam dengan tetap berpegang teguh pada prinsip Al-Quran seperti itu ya. Nah, penggabungan akal dengan syariat ini dia tidak asal-asalan ya, tapi ya namanya sudah seorang pakar pasti melalui ilmu yang sangat luas, ilmu balaghah, ilmu mantik dan sebagainya, tata bahasa, sesuai dengan apa prinsip Al-Quran. Dan beliau memang orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal hadis dan banyak kitab-kitab seperti itu, mengarang kitab. Jadi prinsipnya pasti tidak lewat, tidak melenceng dari jalur hadis, Quran dan kitab salafun saleh, tidak melenceng dari itu, bahkan sama seperti itu. Isi dakwah beliau ya itu, isi apa yang dikemukakan Abu Mansur Al-Maturidi yaitu sesuai dengan Al-Quran yang dia pelajari, sesuai dengan kitab dan hadis. Pasti karyanya Al-Maturidi berdasarkan disiplin keilmuannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu ilmu tafsir. Al-Maturidi ini terkenal dengan 3 keilmuan. Menguasai 3 disiplin ilmu. Sebenarnya banyak seperti itu, bukan hanya 3. Di sini dijelaskan 3. Namanya orang alim, al-alamah, banyak ilmu yang dikuasai. Tapi dari 3 ini di spesifik lagi, dicabang lagi. Misalnya contohnya ada ilmu tafsir, yaitu takwilat ahli sunnah atau takwilat Al-Quran, dicetak dan ditahqiq beberapa ulama seperti Ibrahim Iwadain dan As-Sayyid Iwadain Kairo dan Muhammad Mustafid di Baghdad, seperti itu ilmu tafsirnya ini. Kemudian takwilat Al-Maturidiyah fi bayani usul as-sunnah wa usul at-tauhid hanya tersisa jilid 1 di perpustakaan Kadabahesi, India. Ada juga takwilat Al-Maturidiyah fi bayani usul as-sunnah wa usuli at-tauhid.
Kemudian ilmu kalam, tadi ilmu tafsir, kemudian ilmu kalam, yaitu kitab at-tauhid ini sama kitab-kitabnya yang dikarang beliau ya, seperti itu. Kitab at-tauhid rujukan utama mazhab Maturidiyah. Ini kitab at-tauhid, kitab tauhid, kitab at-tauhid, ilmu kalam dibagi. Kemudian syarah al-fiqih, syarah fikih al-akbar yang diperselisihkan ulama tentang penisbatannya kepada al-Maturidi. Kemudian risalah fi al-aqidah al-Baghdadi menyebutkannya dalam Hidayat al-Arifin juz 2 halaman 37. Sementara As-Subki meskipun menulis syarah kitab ini menyaksikan penisbatannya kepada al-Maturidi dan mengisyaratkan bahwa kitab itu ditulis oleh muridnya. Kemudian di syarah fi al-iman yang disebut Abu Mu'in an-Nasafi dalam at-Tamhid. Kemudian al-Maqalat ini katanya telah hilang kitabnya, ya mungkin belum ditemukan, pasti ada seperti itu. Kemudian Bayan Waham al-Mu'tazilah, kemudian Ar-Rad ala al-Qara Midhah, kemudian Rad al-Imamah, kemudian dan lain-lain di sini. Saya belum pernah menemukan juga kitabnya seperti apa, hanya tahu namanya, hanya bisa baca namanya. Itu pun kalau ada yang keliru cara bacanya, mohon diberitahu kalau misalnya salah. Baru mendengar saja ya, semoga kita bisa membaca dan memiliki seperti itu. Banyak berkahnya di sana. Kemudian ilmu usul fikih yaitu Makhod Asy-Syara'i, kemudian Al-Jadal. Dua kitab ini telah hilang katanya, belum ditemukan. Kitab at-Tauhid lanjut merupakan kitab terpenting dalam kajian mazhab al-Maturidi. Dalam kitab ini ia menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ilmu kalam dan masalah-masalah akidah. Kemudian kitab at-Tauhid juga membahas pemikiran-pemikiran kelompok lain, utamanya Mu'tazilah pasti. Dan keyakinan agama lain. Kitab at-Tauhid dikenal punya tingkat kesulitan tinggi untuk dipahami, memiliki berbagai kalimat dan kosakata yang sulit dicerna. Mengenai hal ini, Abu al-Yasar al-Bazdawi menyatakan, an kitab at-tauhid alladhi sannafahu asy-syaikh Abu Mansur qalilun ghilaqin wa ta'wilin wa fi tartibihi naw'u ta'sirin. Sungguh kitab at-tauhid, katanya siapa? Katanya Abu al-Yasar al-Bazdawi. Sungguh kitab at-tauhid yang ditulis oleh Abu Mansur sedikit tertutup dan sedikit penjelasan yang lebar. Penjelasan yang lebar gitu. Penjelasan panjang dan lebarnya sedikit katanya. Dan dalam sistematikanya terdapat sedikit kesukaran. Berarti kitabnya itu bisa dipahami tapi sedikit seperti itu. Seperti kitab Fathul Wahhab katanya. Fathul Wahhab itu tak jarang banyak katanya bilang itu sulit. Ada sebagian santri ya di zaman saya, kalau zaman lainnya kurang paham, karena kitabnya hanya bisa dipahami atau dicerna oleh orang yang mengarang sendiri. Tapi secara akal mungkin buat apa dia menulis kitab kalau hanya cuma untuk kepentingan sendiri seperti itu. Pasti dia menulis kitab untuk kepentingan orang banyak, cuma bahasanya mungkin yang sulit untuk dicerna seperti itu. Kalau dengan pemahaman atau dengan bahasa, dengan pemikiran yang lebih luas mungkin bisa seperti itu. Seperti kitab Fathul Wahhab katanya. Kitab Fathul Wahhab itu bisa kitab yang mungkin hanya pengarangnya yang tahu persis panjang lebarnya seperti itu katanya. Seperti itu ya. Ya kalau sudah sering mengaji itu pasti ada kayak, bukan
bukan ladun nih, pasti terbuka pikiran gitu seperti itu. Siapa tahu dirawi pengarang Fathul Wahab langsung bisa baca sendiri kan. Gak ada yang tidak mungkin seperti itu ya. Kalau sudah mendarah daging, kalau sudah sehariannya kitab, kalau sudah terbiasa dengan kitab-kitab kan, sesuatu yang luar biasa seperti itu. Kitab Tauhid At-Tauhid ini ditahqiq oleh Dr. Fathullah Khalid berdasar naskah-naskah satu-satunya yang tersimpan di Universitas Cambridge, Inggris. Dicetak pertama kali di Darul Masyriq Beirut pada tahun 1930 dan disebarluaskan oleh Universitas Mesir, lalu dicetak ulang oleh Darussadir Beirut dan Maktabah Al-Irsyad Istanbul berdasarkan tahqiq dua pakar, yaitu Profesor Dr. Bakar Tubal Ugli dan Profesor Muhammad Ar-Rawisi. Itu sekulumit sedikit tentang sejarah pertama Abu Mansur Al-Maturidi. Sudah cukup panjang, lumayan panjang. Untuk pemula mengenal Abu Mansur Al-Maturidi atau Al-Maturidiyah, ya, semoga kita bisa meneladani perjuangan beliau. Semoga kita dapat berkahnya dengan mengingat kembali kisah-kisah beliau seperti itu. Al-Fatihah dulu buat Abu Mansur Al-Maturidi ala hazin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ala mana salafun shalih. Al-Fatihah. Kemudian pengaruh Maturidi di dunia Islam. Ini mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terkabulkan hajat, impian dan cita-cita. Semoga kita selalu dalam kebaikan, selalu berbuat baik terusnya dan selamanya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.